Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, sahabat KHF Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang diberkahi ini insyaallah kita akan kembali membahas seputar membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan orang yang nifas, wanita haid dan wanita nifas. Darah haid sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarah Al-Fadhil Qarib adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada usia haid, yaitu usia 9 tahun atau lebih, dalam keadaan sehat, yaitu tidak karena sakit, tetapi pada batas kewajaran, bukan pula karena melahirkan. Sementara beda dengan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya tidaklah disebut sebagai nifas. Di dalam madhab Syafi'i, haram hukumnya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dan nifas. Sama seperti haram hukumnya bagi orang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quran. Dari Abu Yahya Zakaria Al-Ansari di dalam Asna Al-Muttalib fi Syarah Raudatul Talibin mengatakan, dan tidak dihalalkan seorang wanita itu digauli saat haid. Begitu juga percumbuan yang diharamkan, serta melafadzkan Al-Quran serta menyentuh mushafnya. Ini tidak halal, artinya tidak diperbolehkan. Di antara dalilnya untuk ketidakbolehan hal ini adalah sebagaimana yang kita bawakan dari sahabat Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh orang yang haid dan orang yang junub, wanita haid dan wanita junub membaca Al-Quran, tidak boleh. Dalil ini sebenarnya juga bisa mencakup hukum bagi wanita yang nifas, walaupun memang tidak disebutkan secara langsung. Abu Al-Hasan Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Al-Iqna mengatakan, diharamkan pula kepada wanita yang nifas sesuatu yang diharamkan pada wanita yang haid. Memang ada ulama lain yang kemudian menyebutkan bahwa riwayat tersebut dinilai dhaif karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ismail bin Ayyash. Namun banyak juga yang kemudian justru menyebutnya sebagai perawi yang thiqah. Imam Asy-Syaukani di dalam kitab As-Sailul Jarar Al-Mutadaffiq ala Haqaid Al-Azhar bahkan beliau Imam Asy-Syaukani ini mengatakan di sana penilaian lemah terhadap seorang yang bernama Ismail bin Ayyas adalah penilaian yang mardud, yang tertolak. Karena hadisnya diriwayatkan juga melalui jalur periwayatan yang lainnya. Dan ini juga tidak dapat dinilai cacat yang menjadikan hadisnya tidak layak dijadikan sebuah hujah. Ini kata Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Al-Munziri juga mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ismail bin Ayyas memang diperbincangkan oleh para ulama, namun banyak para imam yang kemudian justru memujinya. Penjelasan yang sama juga dapat kita temukan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarah Al-Minhaj yang ditulis oleh Syamsuddin Ar-Ramli, salah satu ulama Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Kemudian Abdul Karim Ar-Rafi'i di dalam kitab Fathul Aziz bi Syarah Al-Wajiz mengatakan, sebagaimana haramnya membaca Al-Quran bagi yang junub, maka haram pula membacanya bagi wanita yang haid, karena hadasnya justru lebih berat. Sehingga keharaman hukumnya pun lebih utama. Dan ulama lain memang ada yang membolehkan, itu ada bagi wanita haid untuk tetap membaca Al-Quran jika ditakutkan membuat wanita ini lupa akan hafalannya. Ini sebagian ulama lain, ada juga yang memang membolehkan bagi wanita haid untuk tetap membaca karena khawatir hafalan yang ia miliki jika tidak dimurojaah atau tidak diulang kembali, maka khawatir akan lupa. Namun dalam hal ini Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kita dapat melihatnya di sana, Imam An-Nawawi mengatakan masa haid yang berlangsung beberapa hari biasanya tidak sampai bisa membuat orang lupa pada hafalannya. Adapun jika wanita tersebut kemudian tetap khawatir akan hafalannya, khawatir lupa, ya, maka cukuplah wanita yang dimaksud ini yaitu wanita yang haid, yaitu mengulang hafalan Al-Qur'annya di dalam hatinya. Dan sebagai tambahan, hal yang paling sering menjadi pertanyaan ya terkait wanita haid, yaitu diantaranya adalah tentang boleh atau tidaknya ia mengajarkan Al-Quran dalam keadaan haid, boleh atau tidak. Maka dalam hal ini, di dalam kitab Buhya Al-Mustarsyidin, Abdurrahman bin Muhammad mengatakan atau memberikan penjelasan yang cukup signifikan, bahwa yang junub dan semisalnya termasuk wanita haid, maka boleh hukumnya mengajarkan Al-Quran dengan ya asalkan tujuannya itu bukan membaca. Juga tidak bertujuan mengajar sambil membaca, tetapi hanya bertujuan mengajar saja. Ini keterangan dari kitab Buhya Al-Mustarsyidin yang Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.